Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mawtu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 133. Selanjutnya, terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 134. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 134. Dulur-dulur seiman, kita telah membacakan di atas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 133 dan 134. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah orang-orang musyrik Arab dari kalangan anak-anak Ismail dan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, yaitu keturunan Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihissalam, bahwa Yakub ketika menjelang kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Untuk itu ia berkata seperti yang tercantum dalam firman surat Al-Baqarah ayat 133 yang tadi kita telah bacakan di atas, yaitu yang artinya, apa yang kalian sembah sesudahku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Dulur-dulur seiman, penyebutan Nabi Ismail yang dimasukkan ke dalam kategori ayah dari Nabi Yakub itu termasuk dalam ungkapan taklib atau prioritas. Mengingat Nabi Ismail adalah paman Nabi Yakub. An-Nahas mengatakan orang-orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan ayah. Demikianlah menurut apa yang dinukil oleh Imam Qurtubi. Dulur-dulur seiman, ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang yang menjadikan kakek sama kedudukannya dengan ayah. Dan kakek dapat menghalangi hak warisan saudara-saudara, seperti pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari darinya melalui jalur Ibnu Abbas
dan Ibnu Zubair. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa pendapat ini tidak diperselisihkan. Dulu-dulu seiman, Siti Aisyah Ummul Mukminin sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang sama juga dikatakan pula oleh Hasan Basri, Tawus, dan Atta. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Hanafi dan bukan hanya seorang ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Dulur-dulur seiman, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menurut pendapat yang terkenal di kalangan mazhabnya itu mengatakan bahwa kakek bermukasamah atau berbagi-bagi warisan dengan saudara-saudara si mayat. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid Ibnu Sabit, dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Pendapat inilah yang dipilih oleh dua orang murid terkemuka Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan. Penjelasan dari masalah ini akan dikemukakan di lain pembahasan dalam ayat yang berkaitan dengan pembagian warisan. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam ayat yang kita bicarakan di atas tadi dan mengatakan ilahan wahidan, yang artinya kami mengesakannya sebagai Tuhan kami, dan kami tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya di samping Dia, Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Itu artinya adalah kami tunduk dan patuh kepadanya. Pengertian ini sama halnya dengan apa yang terkandung di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 83, yang artinya padahal kepadanya lah menyerah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Dulur-dulur seiman, pada garis besarnya Islam merupakan agama semua para nabi. Sekalipun syariatnya mungkin bermacam-macam dan tuntunannya berbeda-beda, seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan aku. Dulur-dulur seiman, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengutarakan makna ini banyak jumlahnya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan, yang artinya kami para nabi adalah anak-anak dari ibu yang berbeda-beda. Agama kami satu, ya, dalam hal ini sama, yaitu Islam. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134, yang seperti sudah kita bacakan seperti di atas, yang artinya adalah itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagian kalian apa yang sudah kalian usahakan. Dulur-dulur seiman, ayat tersebut bermaksud dengan kata lain, sesungguhnya orang yang terdahulu dari kalangan kakek moyang kalian yang menjadi nabi-nabi dan orang-orang soleh, itu tiada manfaatnya bagi kalian ikatan kalian dengan mereka itu jika kalian sendiri tidak mengerjakan kebaikan yang bermanfaat. Justru semuanya itu akan kembali kepada kalian. Karena sesungguhnya bagi kalian, bagi mereka adalah amalan mereka.
sedangkan bagi kalian adalah amalan kalian sendiri. Selanjutnya dalam ayat berikut ini, yaitu ayat 134 dari surat Al-Baqarah, Allah telah berfirman yang artinya, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dulur-dulur iman, Abul Aliyah, Ar-Rabi, dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna dari firman Allah 134 yang artinya itu adalah umat yang lalu, itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya. Karena itulah di dalam sebuah asar disebutkan yang artinya barang siapa yang lamban amalnya karena mengandalkan pada keturunan, maka keturunan yang dibangga-banggakannya itu tidak akan cepat menyusulnya. Akan tetapi ada kalanya suatu asar dikemukakan sebagai suatu bagian dari makna yang terkandung di dalam hadis marfu. Mengingat asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu. Dan juga melalui hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.